Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Kita awali dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa mau belajar, Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, silahkan anak-anak buka halaman 34 dan halaman 35. Teladan Nabi Nuh alaihissalam. Dalam kesempatan yang mulia ini, Bapak akan sedikit menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam, anak-anak, itu yang paling terkenal adalah ketika beliau membuat perahu yang terjadi musibah banjir yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Dalam sebuah keterangan bahwa usianya Nabi Nuh alaihissalam itu sampai 1750 tahun. Bapak ulangi, usianya Nabi Nuh alaihissalam itu sampai 1750 tahun. Sangat lama sekali usianya, sangat panjang sekali. Kemudian beliau berdakwah kepada umatnya selama 950 tahun. Dakwanya selama 950 tahun. Tetapi yang ikut masuk Islam, yang ikut ajaran Nabi Nuh hanya 80 orang. Jadi Bapak tulis di sini usia beliau selama usianya 1750 tahun. Kemudian dakwanya selama 950 tahun. Dan umatnya yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh hanya 80 orang saja yang mendapatkan hidayah dari Allah. Sedikit sekali, dengan usia yang 950 tahun berdakwah, tetapi hanya 80 orang yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian akhirnya Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu. Padahal Nabi Nuh tinggal di daerah padang pasir yang jarang sekali, bahkan tidak pernah turun hujan. Sangat panas, gersang daerahnya, padang pasir. Tetapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu. Dan tanda-tanda nanti ketika akan terjadi banjir besar, yaitu akan keluar air, kata Allah kepada Nabi Nuh, akan keluar air dari dapurnya. Jadi ketika air dari seperti mata air keluar dari dapurnya, itu tanda-tanda bahwa banjir akan datang. Kenapa keluarnya dari dapur rumah Nabi Nuh? Supaya orang-orang kafir tidak terlihat. Misalnya kalau tanda-tandanya dari hujan besar atau dari sungai banjir, mereka bisa melarikan diri. Tetapi kalau dari rumah, mereka tidak tahu bahwa ada air yang datang tiba-tiba. Kemudian anak-anak, setelah Nabi Nuh membuat perahu, orang-orang kafir selalu bertanya, "Wahai Nabi Nuh, kenapa engkau membuat perahu? Untuk apa kau membuat perahu?" Ya. Terus kata Nabi Nuh, "Untuk persiapan nanti datang banjir." Wah, orang-orang kafir menertawakan Nabi Nuh. "Hai Nuh, kamu semakin gila ya. Mana mungkin di daerah gersang ini akan terjadi banjir?" Wah, semua orang kafir selalu menghina Nabi Nuh. Setiap datang melihat Nabi Nuh semakin gila. Orang di daerah padang pasir, di daerah yang panas, membuat perahu. Nah, tapi Nabi Nuh tetap bersabar. Ya. Kemudian bahkan Nabi Nuh mengatakan, "Hari ini engkau boleh menghina saya, tapi suatu saat saya akan menghina kalian." Ya. Karena Nabi Nuh orang yang sangat sabar, ya, dalam menghadapi ujian yang luar biasa dari umatnya. Kemudian akhirnya terjadilah banjir yang sangat besar. Ya. Kemudian sebelum banjir besar terjadi, anak-anak, Nabi Nuh diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan binatang satu jenis, laki-laki perempuan. Misalnya kambing laki-laki perempuan, kuda laki-laki perempuan,
dan semua binatang yang satu jenis, satu pasang itu masuk ke dalam perahu Nabi Nuh. Itu tujuannya adalah supaya nanti ketika banjir sudah surut, ya binatang-binatang itu tidak punah untuk melangsungkan kehidupannya. Akhirnya masuk semua binatang-binatang. Jadi perahunya sangat besar sekali, sangat besar. Nah, akhirnya kemudian Nabi Nuh ketika banjir datang, beliau naik ke perahu dan binatang-binatang yang satu pasang naik ke perahu, dan benar banjir besar sangat terjadi. Bahkan sampai anaknya Nabi Nuh yaitu Kan'an beserta istrinya juga itu dalam keadaan kafir. Walaupun dalam keterangan lain ada anak-anak yang lain dan istrinya juga yang lain, ada yang tetap selamat karena sudah masuk Islam. Kemudian akhirnya Nabi Nuh berjalan terus dengan perahunya yang sangat besar. Ketika itu bahkan ketemu dengan Kan'an di satu gunung, dan Kan'an terus naik ke atas gunung itu, dan Nabi Nuh meminta kepada anaknya untuk ikut kepadanya, tetapi air sangat besar bahkan sampai menutupi gunung itu sehingga Kan'an pun mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Kemudian akhirnya Nabi Nuh terus perahunya berjalan mengikuti arah angin, dan akhirnya lama-kelamaan banjir surut yang besar itu. Kemudian Nabi Nuh dan serta umatnya selamat melanjutkan kehidupannya termasuk binatang-binatang. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa Nabi Nuh adalah memiliki sifat terpuji, memiliki sifat yang sangat sabar dalam menghadapi kaumnya, dan kisah Nabi Nuh ini bisa dijadikan teladan kepada kita bahwa dalam hidup pasti harus bersabar, ya, selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pembelajaran yang singkat ini ada manfaatnya, anak-anak tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.